adanya booking hotel yang diduga dilakukan oleh Syahnas gitu ya, diduga nih ya. Apakah perselingkuhan itu bisa dilaporkan pidana gitu bang? Perselingkuhan itu ada dua bang. Nah, salah satunya tidak bisa dipidana. Jadi nggak bisa dipidana tuh yang seperti bang? Yang hanya perasaan bang. Kecuali kalau misalkan yang dia sudah betul-betul ketahuan melakukan persetubuhan. Persetubuhan badan maksudnya begitu. Perzinahan ini delik aduan absolut. Jadi benar-benar harus ada aduan dong ya? Aduan dari pihak yang betul-betul merasa dirugikan. Siapa yang berhak mengadukan bang? Suaminya atau istrinya? Katakanlah Mbak Lady Nayawan ini ingin melaporkan dugaan tindak pidana ini, bisa dengan salah satunya dengan bukti booking itu ya. Apa yang perlu dilengkapi bang untuk bisa istilahnya menguatkan bukti awalan itu bang? Iya, untuknya bookingan hotel ya harus dicek dulu apakah dia betul-betul datang ke hotel itu bersama berduaan di hotel itu, masuk ke kamar. Nah, yang bisa membuktikan itu siapa? Saksi-saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara akan memberikan informasi dan juga ulasan hukum terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat, yang menjadi perbincangan hangat baik di media sosial dan juga media massa. Bersama Bang Hari Kurniawan, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan ulasan terkait dengan lagi viralnya berita dugaan perselingkuhan Syahnas dengan Randy ya, yang kali ini sudah luar biasa nih, menjadi perbincangan yang cukup hangat di masyarakat bang. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung terus Halo Pengacara, subscribe YouTube channel Halo Pengacara dan nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Halo Pengacara. Bang Hari Kurniawan, ya bang. Bang Hari mengamati tidak ada isu yang sedang viral di masyarakat ini terkait dengan dugaan perselingkuhan yang diungkapkan oleh seorang public figure bernama Mbak Lady Nayawan melalui status Instagramnya. Dia meng-capture beberapa chat-chat yang ada yang diduga itu chatnya Syahnas dengan suaminya Randy gitu bang. Nah kan kemarin kita sudah membahas nih, saya dengan Bang Nasrul sudah membahas apakah unggahan story dari Mbak Lady Nayawan ini yang diungkapkan ke medsos gitu ya, itu masuk dalam kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik begitu ya. Tapi kan ada SKB 3 lembaga yang mengatakan bahwa kalau dia bicaranya adalah tentang kenyataan, tentang fakta, itu bukan suatu tindak pidana. Nah ini pertanyaan selanjutnya nih bang, ada salah satu fakta juga yang diungkapkan oleh Mbak Lady Nayawan itu, salah satunya adalah adanya booking hotel yang diduga dilakukan oleh Syahnas gitu ya, diduga nih ya. Booking hotelnya itu Agustus 2023, sepertinya sih 2022 ya, karena 2023 kan belum terjadi, kayaknya typo gitu ya, Agustus 2022. Nah yang jadi pertanyaan adalah, mungkin nanti ada kaitannya, tapi sebelum itu kita mau nanyain dulu nih bang, apakah perselingkuhan itu bisa dalam hukum pidana itu bisa dilaporkan pidana gitu bang? Kalau di dalam hukum itu perselingkuhan itu ada dua bang. Nah perselingkuhan yang betul-betul terjadi, perselingkuhan persetubuhan maksudnya, dengan perselingkuhan yang secara perasaan aja gitu, perasaan gitu bang, cinta-cintaan biasa gitu ya, WhatsAppan lah apa segala macam gitu. Nah ini jadi dari dua tindakan hukum ya, itu kan yang kedua ini itu salah satunya tidak bisa dipidana. Jadi yang nggak bisa dipidana itu yang seperti bang? Yang hanya perasaan bang. Oh berarti mengungkapkan sayang. Ini kan di chat-chatnya itu kan bilangnya suami istri lah, istriku, suamiku gitu. Itu nggak bisa kayak gitu. Nah, itu tidak bisa karena tidak ada aturan hukumnya gitu. Nah kecuali kalau misalkan yang dia sudah betul-betul ketahuan melakukan persetubuhan. Oh, berarti perselingkuhan yang terkait dengan persetubuhan gitu ya? Persetubuhan badan maksudnya? Betul bang. Iya, ini baru bisa dikenakan delik pidana. Apa bang delik pidana yang bisa dikenakan? Perzinahan ya. Perzinahan. Overspell ya berarti ya? Overspell. Iya, pasal berapa? Pasal 284 KUHP ya. Ini berarti yang bisa dikenakan pidana adalah terkait dengan perselingkuhan yang sudah jauh sampai dengan
layak hubungan suami istri begitu. Nah, terkait dengan delik overspell ini, perzinahan ini, Bang, itu apakah delik aduan atau delik biasa, Bang? Nah, ini kalau kata Prof. R. Susilo dalam bukunya itu perzinahan ini delik aduan absolut. Absolut ya? Absolut. Arti benar-benar harus ada aduan dong ya? Aduan dari pihak yang betul-betul merasa dirugikan. Nah, kalau di dalam KUHP itu, yang lama itu siapa yang berhak mengadukan, Bang? Entah suaminya atau istrinya. Berarti suami atau istrinya yang sah begitu ya, yang melaporkan begitu ya. Nah, kalau memang kejadian nih, ternyata Mbak Lady Nayohan, katakanlah gitu ya, ingin melaporkan, sebagai contoh aja nih ya, ingin melaporkan dugaan tindak pidana overspell tadi ya, kalau bahasa dalam KUHP yang baru itu kohabitasi begitu ya, Bang ya. Itu apa yang dipersiapkan gitu? Katakanlah ini sebagai contoh, dan ini mungkin bisa dialami juga oleh sahabat alur pengacara yang lain ya. Apa yang harus dipersiapkan, Bang? Ya memang kalau di dalam hukum itu, dalam pidana, itu yang dibutuhkan adalah bukti-bukti, Bang. Bukti ya? Bukti. Nah, karena memang hanya dugaan, isapan jempol, isu segala macam itu tidak bisa dijadikan bukti. Nah, karena memang bukti itu sudah jelas juga di dalam KUHP itu diatur juga bukti-bukti apa aja, Bang? pidana. Di pasal 184 ayat 1 KUHP, bukti yang dimaksud dengan alat bukti adalah pertama keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, ini masuk bagian dari alat bukti gitu ya. Kalau terkait dengan dokumen elektronik, Bang, misalkan sekarang kan zamannya medsos nih ya. Bukti chat di screenshot, bukti video, bukti foto dan segala macamnya. Apalagi ini kan terkait dengan ini isunya adalah buktinya capture chat ya, capture pemesanan ya, booking hotel gitu ya. Apakah itu bisa juga dimasukkan dalam kategori bukti, Bang? Iya. Ini sebetulnya dia bisa masuk ke dalam bukti bukti surat lah ya, kan tadi alat bukti itu ada banyak ya. Nah, ini masuk salah satu bukti surat. Nah, sekarang itu untuk bukti elektronik itu sudah diatur karena memang waktu di tahun 2016 ya itu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwasanya dokumen elektronik atau informasi elektronik itu bagian dari alat bukti. Alat bukti gitu ya. Berarti bisa dijadikan bukti ya? Bisa dijadikan. Maksudnya bukti. Kalau ketika katakanlah Mbak Lady Nayon ini ingin melaporkan dugaan tindak pidana ini, bisa dengan salah satunya dengan bukti tadi yang bukti booking itu ya, booking hotel itu ya. Walaupun memang itu belum membuktikan bahwa benar terjadi atau tidak. Betul. Kan gitu. Karena kan belum tentu juga keduanya masuk ke dalam hotel itu ya, mungkin cuma hanya bookingan aja, belum terjadi perbuatan pidana. Apa yang perlu dilengkapi, Bang, untuk bisa istilahnya menguatkan bukti awalan itu, Bang? Iya, dari kan di dalam hukum itu juga dijelaskan bahwasanya alat bukti itu minimal 2 alat bukti. Itu dalam baru buat laporan gitu ya. Baru bisa dilakukan pelaporan dan diproses pelaporan pidananya, 2 alat bukti. Nah, kalau dengan kasus yang tadi itu ya bisa jadi kan itu tadi baru satu dokumen ya, artinya dokumen alat bukti surat. Nah, bisa ditambah dengan alat bukti saksi, misalkan. Kalau misalkan memang dia itu bentuknya bookingan hotel, ya harus dicek dulu apakah dia betul-betul datang ke hotel itu bersama berduaan di hotel itu, masuk ke kamar. Nah, yang bisa membuktikan itu siapa? Saksi-saksi. Siapa saksi-saksinya? Ya pegawai hotel. Pegawai hotel, bagian resepsionis mungkin begitu salah satunya. Iya. Nah, kalau terkait dengan CCTV gimana, Bang? CCTV ini kan juga bagian dari alat bukti sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Iya, jadi CCTV bisa digunakan juga dong bisa ya? Digunakan. Artinya dari pihak Mbak Lady itu bisa minta ke pihak hotel terkait dengan CCTV itu, apakah benar Mbak Sahnas dengan Mas Randy ini masuk ke dalam kamar hotel gitu ya? Berdua. Ya, walaupun di dalamnya nggak mungkin ada CCTV gitu. Tapi kan dengan masuk bersama patut diduga, patut disangka kalau telah terjadi dugaan tindak pidana overspell itu gitu ya, Bang ya. Nah, kalau kemudian masyarakat nih ya yang ingin mungkin ini kan bisa jadi terjadi, ya mudah-mudahan tidak terjadi oleh sahabat alur pengacara ya, terjadi gitu, atau ada warganya gitu, atau tetangganya atau keluarganya yang mengalami hal yang sama. Teknisnya bagaimana, Bang, untuk sampai ke melapor ke kepolisian, Bang? Yang pertama itu kan tadi ya, menyiapkan minimal 2 alat bukti. Nah, kemudian ya datang kepada kantor polisi terdekat di kejadian perkaranya. Misalkan kejadiannya di Surabaya, maka
cari kantor polisi terdekat. Jauh banget Bang, Surabaya Bang ya? Misalkan Di Jakarta aja Bang. Ya kalau misalkan di Jakarta ya datang ke polsek Atau Polda lah ya. Polda bisa. Yang lebih itu ini ya, lebih luas. Lebih luas cakupannya begitu ya. Iya. Atau tergantung dari ini Bang, dari hotelnya itu di mana kan ya? Iya. Ya misalkan kayak kemarin kan kasusnya Mbak Vena ya, yang KDRT itu kan karena kejadiannya di Malang ya? Kediri ya kalau nggak salah, Kediri itu pengadilannya dilaporkannya ke Polres atau Polda Jawa Timur kalau tidak salah kan gitu. Ya mungkin ini kalau ini kejadian hotelnya di mana ya dilaporkannya di daerah itu gitu ya Bang. Sesuai dengan apa namanya tindak pidananya. Tadi ketika datang ke kepolisian terdekat kita ke bagian apa Bang? Nah itu ada namanya SPK Bang. SPK ya? SPK. Apa singkatannya? Sentra Pelayanan Kepolisian. Sentra Pelayanan Kepolisian. Kemudian kita hadir di situ Hadir ya. di sana nanti apa namanya menyampaikan bahwasanya kita ingin melakukan pelaporan gitu, pelaporan terhadap satu tindak pidana. Dengan membawa buktinya juga ya? Betul Bang. Nanti juga menyebutkan dong saksi-saksi gitu ya? Ya, nanti yang mungkin bisa dipanggil untuk yang awalan gitu. Betul. Karena kan pasti polisi akan mengembangkan ya. Dia akan mengembangkan tindak pidananya, apakah kemudian nanti akan dipanggil pihak hotelnya gitu segala macam, biasanya begitu. Atau mungkin kalau memang ada bukti-bukti lain ya polisi biasanya lebih nanti akan ada tim kalau cyber tuh betul. biasanya. Setelah kan diselidiki dulu dilakukan penyelidikan ya apakah benar terjadi tindak pidana. Kalau misalkan ada betul tindak pidana nanti ditetapkan siapa tersangkanya, baru nanti kan ada proses penyidikan itu nanti baru digali segala macam. Baik Bang Hari, makasih banyak Bang Hari atas informasi dan ulasan hukumnya yang insya Allah mudah-mudahan mencerahkan ya. Terima kasih sekali lagi, salam sehat buat Bang Hari dan keluarga. Dan terima kasih juga sahabat Halo Pengacara yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa dukung terus Halo Pengacara, subscribe YouTube channel Halo Pengacara, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga sering-sering di like dan di komen video-video dari Halo Pengacara. Terima kasih sekali lagi. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.